Berita terbaru, Ade Armando, kalau Somad terus suarakan kebencian, dia tak layak jadi juru dakwah. Dosen Universitas Indonesia atau UI, Ade Armando mengatakan jika Ustadz Abdul Somad terus menyuarakan kebencian, maka dia tidak layak menjadi juru dakwah di Indonesia. Hal ini ia singgung saat menanggapi respon beberapa pihak terkait tidak diizinkannya Ustadz Abdul Somad beserta rombongannya masuk ke Singapura pada 16 Mei 2022 lalu. Salah satu yang dikomentari Ade Armando adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Ia merasa heran mengapa tiba-tiba Sandiaga Uno membela Ustadz Abdul Somad. Anda tentu tahu Somad ditolak masuk Singapura. Kini tiba-tiba saja Sandiaga meminta publik agar tidak berprasangka terlebih dahulu. Ia juga berpesan agar publik memastikan informasi secara benar dan menyeluruh, kata Ade Armando sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Cokro TV Rabu 25 Mei 2022. Ade Armando melanjutkan, Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad adalah ulama besar. Sebagian itu, Ustadz Abdul Somad juga dinilai sebagai penggerak ekonomi kreatif sebab kerap membantu mempromosikan destinasi wisata berbasis religi. Karena itu, kata Sandiaga, dia akan mengecek informasi soal penolakan terhadap Somad itu dari pihak Kemenlu RI dan Singapura. Pernyataan Sandiaga ini jelas mengherankan karena seolah mempertanyakan keputusan pemerintah Singapura menolak Somad masuk ke negara itu, ujarnya. Pihak lain yang dikomentari Ade Armando adalah para pendukung Ustadz Abdul Somad, termasuk yang meneror akun media sosial pemerintah dan politisi Singapura. Beberapa akun yang disebut diteror, yakni akun Instagram Presiden Helmiah Yaakob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Theo Sen Hian, dan lain-lain. Yang lebih parah, pemerintah Singapura mengumumkan bahwa banyak pendukung Ustadz Somad yang mengancam Singapura melalui akun-akun media sosial mereka. Salah satu akun menyerukan agar Singapura dibom dan dihancurkan, ujar Ade Armando. Selain itu, dilanjutnya ada pendukung Ustadz Abdul Somad yang mengatakan akan mengirimkan pembela Islam untuk menyerang Singapura seperti peristiwa 9/11 di New York tahun 2001. Ada pula yang mengancam akan mengusir warga Singapura yang transit dan tinggal di Indonesia. Seorang netizen pendukung Ustadz Abdul Somad lainnya mencela bahwa Singapura adalah negara yang kecil tapi arogan. Buat saya, respon semacam ini sungguh-sungguh memalukan. Pemerintah Singapura sudah memberikan penjelasan tentang pencekalan Somad, kata Ade Armando. Ia mengutip bahwa menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, ada sejumlah hal yang menyebabkan Ustadz Abdul Somad ditolak. Pertama, Ustadz Abdul Somad dikenal menyebarkan ajaran-ajaran ekstremis dan segregasi. Kedua, Somad merendahkan agama lain. Somad misalnya pernah menyebut salib Kristen sebagai tempat jin kafir. Somad juga menyebut secara terbuka non-muslim sebagai kafir, ujarnya. Ade Armando menyebutkan contoh lain yang diberikan Kementerian Dalam Negeri Singapura bahwa Ustadz Abdul Somad menyebut bom bunuh diri adalah tindakan yang sah bila itu dilakukan untuk melawan kezoliman seperti konflik Israel-Palestina. Pemerintah Singapura, lanjut Ade Armando, merasa perlu untuk tidak memberikan Ustadz Abdul Somad berkeliaran di Singapura karena kehadirannya bisa mencederai keharmonisan antar umat di negara mereka. Ketegangan hubungan antar ras dan agama sudah mengancam Singapura sejak kelahirannya tahun 1965. Karena itu, pemerintah Singapura selalu sensitif dengan potensi perpecahan bangsanya. Dalam konteks inilah mereka menolak Somad, katanya. Tapi, lanjut Ade Armando, penolakan ini bukan hanya diterapkan di Singapura kepada Ustadz Abdul Somad ataupun hanya pemuka Islam. Siapapun yang dianggap mendorong bisa mendorong ketegangan rasial
dan agama akan ditolak Singapura. Ia menyebut Singapura pernah menolak 2 pendeta Kristen yang dianggap membenci Islam atau Islamofobia. Ade Armando juga menyinggung bahwa di sisi lain, bukan hanya Singapura yang menolak Ustadz Abdul Somad, Timor Leste, Hong Kong, Swiss, Inggris, dan Belanda. Jadi penolakan terhadap kehadiran Somad adalah langkah yang bisa sangat dipahami. Penjelasan Singapura sudah sangat terang benderang. Karena itu, apa pula yang harus dipertanyakan Sandiaga? Katanya. Menurut Ade Armando, pernyataan Sandiaga Uno memang tidak bernada menyalahkan Singapura, namun menunjukkan ketidaktegasan sikap. Ia pun berharap pemerintah Singapura tidak memandang pernyataan Sandiaga Uno mewakili pemerintah Indonesia. Kita di Indonesia juga memperjuangkan Islam yang damai. Kalau Somad terus menyuarakan kebencian, dia pun tidak layak menjadi juru dakwah di sini, ujarnya.